Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 144. Pokok bahasan edisi ini adalah jamak pecah atau al-jam'ul mukassar atau jam'ut taksir bagian 2. Edisi ini melanjutkan pola-pola jamak taksir yang lazim digunakan dalam teks. Pada edisi sebelumnya, edisi 143, kita mempelajari 6 pola jamak taksir. Kemudian pada edisi ini kita tambah lagi 6. Nah, jadi 6 tambah 6 menjadi 12 ya, 12. Pola ketujuh adalah fu'lanun. Fu'lanun, ya coba lihat akar katanya itu fa, ain, lam, ada tambahan alif dan nun. Nun bertasydid, nun bertanwin ya. Nun munawwanah. Fu'lanun. Contoh, qamisun. Qamisun ini baju atau gamis ya. Qamisun itu gamis atau baju. Baju-baju itu qumsanun. Dia mengacu pada pola fu'lanun. Qumsanun. Balad itu negeri. Balad itu negeri, bisa juga negara. Negara-negara atau negeri-negeri. Buldanun. Buldanun. Kemudian berikutnya syuja'un, ini kata sifat. Syuja'un itu berani. Ini kata sifat ya. Syuja'un itu berani. Jamaknya itu syuj'anun. Syuj'anun. Ya, syuj'anun. Ya. Oke. Kemudian perlu dicatat bahwa jamak taksir itu ada yang ghairu munsharif. Jamak taksir itu ada yang ghairu munsharif, ada yang tidak bertanwin. Di sini diliput 1, 2, 3, 4. 4 pola jamak taksir yang tidak bertanwin atau ghairu munsharif. Ya. Ini pola berikutnya, pola ke-8, fu'ala'u. Fu'ala'u. Ya, coba lihat, tidak bertanwin. Bukan fu'ala'un, tapi fu'ala'u. Contoh, faqirun. Faqirun itu miskin. Jamaknya fuqara'u. Jamaknya itu fuqara'u. Jadi faqirun itu bisa kata sifat, miskin, bisa kata benda, orang miskin. Jadi fuqara'u, kalau ini kata benda, orang miskin, maka fuqara'u itu orang-orang miskin. Kaum fuqara. Ya, kaum fuqara, kaum orang-orang miskin, ya, orang-orang miskin. Fuqara'u, tidak bertanwin, bukan fuqara'un. Kemudian bakhil, bakhil itu pelit, ya, stingy, pelit. Ini kata sifat, ya. Kata sifat. Bisa juga orang bakhil, orang pelit. Jamaknya bukhala'u. Bukhala'u. Jadi kaum bukhala. Kaum bukhala itu orang-orang pelit. Kemudian alimun. Alimun ini cendekiawan, ya. Alimun itu cendekiawan atau mengetahui. Jamaknya ulama'u. Jadi ulama itu sebetulnya jamak dari alim. Ya. Ijtiba'ul ulama, ya, pertemuan para cendekiawan, nah, itu ulama. Ulama itu jamak dari alim. Khalifah, kalib, ya, itu pimpinan tertinggi dalam Islam. Jamaknya khulafa'u. Khulafa'u, ya, khulafa'u. Kemudian amir ini bisa pangeran, bisa juga komandan, ya. Jadi jamak dari amir umara, ya, umara. Jadi kerjasama antara ulama dan umara. Ulama itu cendekiawan, kemudian umara itu
penguasa, ya. Jamak dari amir. Jadi itu tidak bertanwin, ya, tidak bertanwin. Bentuk berikutnya mengacu pada pola af'ila'u. Af'ila'u. Ini juga bentuk yang tidak bertanwin, ghairu munsharif. Bukan af'ila'un, tapi af'ila'u. Contoh, ghaniyun. Ghaniyun itu kaya. Aghniya itu jamaknya. Ghaniyun bisa juga orang kaya. Aghniya orang-orang kaya. Jadi kaum fuqara, itu orang-orang miskin, kaum aghniya itu orang-orang kaya. Nabiyun itu nabi, ya. Jamaknya anbiya, anbiya'u, ya, anbiya'u. Kemudian sadiqun itu teman. Jamaknya asdiqa'u. Ya, asdiqa'u. Ya, teman-teman. Qawiyun itu kuat. Jamaknya aqwiya'u. Bukan qawiyuna, bukan jamak muannas salim, tapi aqwiya'u. Jamak taksir. Nah, tabibun itu dokter. Tabibun dokter. Dokter. Bentuk jamak dari tabibun itu atibba'u. Atibba'u. Nah, jadi ada dua ba di sini. Atibba'u itu berasal dari atbiba'u. Nah, saya tulis sedikit di sini, ya. Atbiba'u. Jadi polanya itu af'ila'u. Jadi atbiba'u. Atbiba'u. Nah, kemudian ini dipertukarkan tempatnya dengan ini. Jadi coba kita pertukarkan dulu. Jadi to yang tadinya menyerang tanda sukun, kalau ini dipertukarkan ke sini dia jadi kasrah, ya. Kemudian ba yang tadinya itu kasrah, kalau ini kita pertukarkan ke sini dia jadi sukun. Kemudian yang ini ceteris paribus, ya, tetap tidak diinikan. Jadi apa ini? Atibba'u. Jadi ba kita tulis dengan satu ba saja, tapi kita beri tasdid, ya. Atibba'u. Jadi atibba'u itu dokter-dokter. Jadi atibba'u itu sebetulnya mengacu pada pola af'ila'u. Jadi oleh karena di sini ada double ba, tabibun, kan dua banyak itu. Atibba'u. Nah, catat itu. Tabibun, atibba'u. Qawiyun, aqwiya'u. Sadiqun, asdiqa'u. Nabiyun, anbiya'u. Ghaniyun, aghniya'u. Kita sering mendengar ini, kaum aghniya, ya. Kaum fuqara, ya, kaum fuqara. Oke, pola berikutnya, ini pola berapa ini? Ini pola 9, pola 10, fa'alilu. Lihat, fa'alilu. Tidak bertanwin, fa'alilu. Contoh majelis. Secara harfiah sebetulnya ini majelis ini tempat duduk, ya, tempat di mana orang itu duduk bareng di situ. Itu majelis. Majlisul ilmi. Jadi mereka duduk bareng di situ dalam rangka menuntut ilmu, ya. Majlisul ilmi, majelis ilmu. Majelis jamaknya majalisu. Jadi majalisu. Kemudian manzil. Manzil itu sinonim dari baitun. Kalau baitun jamaknya buyut, ya, pada pelajaran sebelumnya. Kalau manzilun jamaknya manazilu. Manazilu dia tidak bertanwin. Manazilu, rumah-rumah. Ya, madrasatun sekolah. Kalau sekolah-sekolah madarisu. Madarisu dia mengacu pada pola fa'alilu. Kemudian maktabun, ini kantor, makatibu, kantor-kantor, ya, kantor-kantor. Jadi maktabun ini juga bisa bermakna meja, ya. Jadi untuk membuat kantor itu sebetulnya kita cukup punya sebuah meja, maktab. Letakkan meja itu di jalan, itu sudah jadi kantor itu. Itu pola 10. Pola 11, fa'alilu. Nah, bedanya ini fa'alilu.
lam yang pertama itu pendek. Kalau ini fa'alilu. Fa'alilu. Lam yang pertama itu panjang. Contoh, maktubun. Maktubun ini itu surat. Ya. Kita sudah mempelajari khitabun, itu surat. Tambah lagi sinonimnya. Sinonim khitabun itu maktubun, itu surat. Kalau surat-surat, makatibu. Makatibu. Jadi ininya panjang, makatibu. Miftahun, ini kunci. Kunci-kunci, mafatihu. Mafatihu, kunci-kunci. Finjanun, finjanun itu cup ya, cangkir. Kalau cangkir-cangkir ini pernah dimunculkan dalam latihan ya. Fanajinu. Fanajinu. Kemudian mandilun atau mindilun, sapu tangan. Sapu tangan, bentuk jamaknya, sapu-sapu tangan. Manadilu. Manadilu. Kemudian sunduk. Sunduk itu kotak ya. Sunduk, kotak pos, sundukul barid. Ya, sonadiku. Sonadiku. Coba bandingkan pola 11 dengan pola 10. Sama itu kan? Cuma bedanya di sini. Ini pendek, ini panjang. Jadi ininya begini. Jadi kalau bentuk mufradnya itu, akhiratnya itu pendek, jadi tidak ada vokal panjang di akhir. Jadi kita menggunakan fa'alilu. Majalisun. Kan pendek ini, majalisun. Ya, majalisu. Manzilun, pendek kan? Nggak ada vokal panjang di sini. Manazilu. Madrasatun, madarisu, maktabun, makatibu. Tapi kalau di akhir, di suku kata akhir itu ada vokal panjang seperti ini. Maktubun, tu kan panjang itu. Maktubun, jadi dia mengacu pada pola fa'alilu. Makatibu. Miftahun, panjang ini, ta. Miftahun. Jadi suku kata terakhir itu mengandung vokal panjang. Miftahun, jadi mafatihu. Ini finjanun. Janun. Fanajinu. Mindilun. Mandilun. Nah ini panjang. Manadilu. Sundukun. Sundukun, panjang ini. Dukun. Sonadiku. Itu kalau kita bandingkan pola 10 dan pola 11. Kemudian pola 12. Pola 12 ini munsharif, bertanwin ya. Fa'alilatun. Fa'alilatun. Contoh, tilmidun. Tilmidun itu murid ya. Murid laki-laki. Talamidatun. Ini murid-murid. Ya, jadi dia berakhir dengan ta marbutah. Kemudian ta marbutah ini tidak menunjukkan perempuan. Talamidatun itu bukan perempuan ya. Talamidatun itu laki-laki. Murid-murid laki-laki. Nah, jadi ini ta marbutah ini menunjukkan jamak ya. Ustadzun. Ustadzun. Ustadz itu guru. Guru besar itu juga ustadz ya. Jadi guru-guru besar asatidzatun. Asatidzatun. Kemudian doktor, ini doktor ya. Doktor itu doktor, dakatirah. Dakatirah, doktor. Kemudian di sini ada catatan. Ada catatan. Jamak dari tilmidun itu talamidatun. Ini talamidatun. Ya. Kemudian jamak dari tilmidun bisa juga talamizu. Jadi talamizu itu ghairu munsharif, tidak bertanwin ya. Talamizu. Ini dipanjangkan mimnya. Mizu. Asatidzatun. Asatidzatun itu jamak dari ustaz ya. Asatidzatun. Asatidzatun itu identik dengan asatiz. Asatiz. Tidak bertanwin. Asatiz ya. Asatiz. Asatidzah. Nah, nanti ini asatiz dan talamiz itu kita munculkan di edisi berikutnya. Edisi terakhir dari jamak taksir, edisi 145.
Itulah pola-pola jamak taksir yang lazim, ya. Di samping ini masih banyak pola lain lagi. Tapi dari sekian banyak pola, jadi 12 pola inilah yang paling sering muncul, ya. Pola jamak taksir itu bisa mencapai 40-an, 40-an, ya. Bisa mencapai 40-an. Tapi dari 40-an pola-pola yang lazim itu ini, ya. Oke, kemudian di edisi ini, di edisi 144 ini dimunculkan dalil. Ini dalil sangat populer, ya. Ya, pahami ini dalil ini. Dalil itu berbunyi jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal ekivalen dengan perempuan tunggal. Artinya apa? Jamak tidak berakal itu identik, itu sama dengan perempuan tunggal. Contoh, ini contoh 2 kalimat, ya. Buku-buku itu baru. Ini kalimat ismiyah, jumlah ismiyah yang mubtadanya buku-buku itu. Kemudian khabarnya kata sifat baru. Ya kan? Khabarnya kata sifat baru. Ini buku-buku itu jamak tuh. Dan dia tidak punya akal. Oleh karena itu, buku-buku itu dinamakan jamak-jamak tidak berakal. Kemudian soal-soal itu sulit. Soal-soal itu jamak dan dia tidak punya akal. Oleh karena itu soal-soal itu sulit. Ini seharusnya ada bahasa Arabnya, ya. Kelupaan ini. Jadi buku-buku itu, mari kita ini kan, buku-buku itu, sini aja, ya. Buku itu apa? Kitabun. Jamaknya fu'ulun, kutubun. Edisi sebelumnya. Jadi al-kutubu ini jamak dari kitabun. Baru itu apa? Baru itu jadidun. Baru itu jadidun. Baru itu khabar, ya. Ini jamak. Kutubnya itu jamak tidak berakal. Oleh karena itu, ini baru ini itu perempuan tunggal, ya, perempuan tunggal. Jadi al-kutubu jadidatun. Itu bahasa Arabnya. Al-kutubu jadidatun. Jadidatun itu bentuk perempuan dari jadidun, ya. Bentuk perempuan dari jadidun. Jadi mubtadanya itu jamak, maka khabarnya juga jamak, ya. Khabarnya juga jamak. Jadi mubtada itu jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal itu identik dengan perempuan tunggal. Berarti khabarnya perempuan tunggal. Jadi bentuk perempuan dari jadidun itu jadidatun. Ya, begitu, ya. Ini sangat populer, ya. Soal-soal itu soalun. Ya, soal itu soalun. Jamak dari soalun itu as'ilah. Tidak ada itu as'ilah itu di 12 pola jamak taksir yang kita pelajari ini. As'ilah. Jadi al-as'ilatu al-as'ilatu soal-soal ini. Jadi kalau mau kita tambahkan satu pola lagi, af'ilatun, itu pola yang ke-13, ya, pola yang ke-13. Misalnya su'alun itu soal, mufrad. Soal-soal as'ilah. Jawabun, itu jawab. Ya, jawaban-jawaban. Ajwibah. Nah, dia mengacu pada pola af'ilah, tapi tidak kita inikan di sini, ya. Jadi al-as'ilatu ini mubtada. Mubtadanya itu jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal berarti perempuan tunggal. Oleh karena itu kabarnya perempuan tunggal. Ya, perempuan tunggal. Sulit itu sa'bun. Bentuk perempuannya sa'batun. Sa'batun. Jadi al-as'ilatu sa'batun. Soal-soal itu sulit. Al-kutubu jadidatun. Buku-buku itu baru. Ya. Jadi ingat, jamak tidak berakal, bukan jamak berakal, ya. Jamak tidak berakal itu identik atau ekivalen dengan perempuan tunggal. Jadi oleh karena al-as'ilah, soal-soal itu jamak tidak berakal,
Maka ini kita anggap perempuan tunggal. Oleh karena itu khabarnya perempuan tunggal. Sa'batun. Ya. Ini pun begitu. Al-kutubu, buku-buku itu jamak tidak berakal. Oleh karena itu ini kita anggap perempuan tunggal. Jadi khabarnya jadi datun. Jadi datun. Oke, sekarang mari kita kerjakan soal. Ya, kita kerjakan nomor 1. Pelajaran itu sulit. Ini jumlah ismiyah tipe 1 yang mubtadanya ini. Pelajaran itu. Pelajaran ini mubtada. Kemudian khabarnya kata sifat. Sulit, ya. Kata sifat sulit. Ini khabar. Pelajaran itu darsun. Pelajaran itu darsun. Pelajaran itu darsun. Ya, sini saya tulis. Darsun pelajaran. Darsun. Jamaknya apa? Jamaknya durusun. Durusun. Jamaknya itu durusun. Nah, itu di edisi sebelumnya ya. Edisi sebelumnya. Durusun. Durusun. Berarti pelajaran itu ad-durusu ini mubtada. Ini pelajaran ya, lesson ini. Pelajaran. Coba lihat di edisi sebelumnya, muncul itu. Fu'ulun. Ad-durusu, pelajaran-pelajaran itu, nah ini jamak tidak berakal. Ini jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal itu identik dengan perempuan tunggal. Berarti khabarnya itu perempuan tunggal. Sulit sa'bun, bentuk perempuannya sa'batun. Sa'batun. Jadi kita gunakan bentuk perempuan tunggal, ya, sa'batun. Ini khabar. Nah, jadi kalau kita lihat ini perempuan tunggal, padahal ini jamak kan? Nah, kok bisa mubtadanya jamak, khabarnya itu perempuan tunggal. Nah, berdasarkan dalil, ini jamak tapi jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal itu identik dengan perempuan tunggal. Oke, nomor 2. Kota-kota besar itu terkenal. Jadi ini mubtada, kota-kota besar itu. Kemudian khabarnya itu terkenal ya. Terkenal itu khabar. Mubtadanya itu merupakan kombinasi antara kata benda jamak, kota-kota, dengan kata sifat. Berarti perasa wasfiyun, ya. Perasa wasfiyun. KB plus KS. Kota itu apa? Kota itu madinatun. Madinatun. Edisi sebelumnya. Jamak dari madinatun itu mudunun. Dia mengacu pada pola fu'ulun. Mudunun. Jadi kota-kota al-mudunu. Al-mudunu. Inilah mubtada. Kata benda jamak tidak berakal yang berperan sebagai mubtada. Kemudian kata benda ini dirangkai dengan kata sifat. Besar. Ya. Lihat. Al-mudunu itu jamak tidak berakal. Berarti dia perempuan tunggal. Jadi kata sifatnya itu perempuan tunggal. Al-kabiratu. Al-kabiratu. Ya, al-kabiratu. Jadi selaras ini. Ini jamak tidak berakal, ini perempuan tunggal, selaras. Jadi kata sifat dengan kata benda yang dijelaskannya itu harus selaras ya. Jadi al-mudunu al-kabiratu, kemudian khabarnya terkenal. Jadi khabarnya itu perempuan tunggal lagi. Oleh karena mubtadanya perempuan tunggal. Jamak tidak berakal. Jadi masyhuratun. 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 Ya, jadi al-mudunul kabiratu masyhuratun. Ini khabar. Kemudian masa khabarnya itu perempuan tunggal sedangkan mubtadanya itu jamak. Mudun itu jamak dari Madinah, ya. Ya, ini jamak tidak berakal.
menurut dalil jamak tidak berakal ekivalen dengan perempuan tunggal. Jadi kalau mubtadanya jamak tidak berakal, khabarnya itu perempuan tunggal. Al-mudunul kabiratu masyhuratun di timur dan di barat. Ini ungkapan ini pernah dimunculkan dalam edisi-edisi awal. Fi syarqi di timur, syarqun itu timur ya. Fi syarqi wal gharbi. Gharbun itu barat. Fi syarqi wal gharbi. Di timur dan di barat. Fi syarqi wal gharbi. Ya. Wal gharbi. Al-mudunul kabiratu masyhuratun fi syarqi wal gharbi. Nomor 3. Saya menemukan. Nah, ini jumal fi'liyah. Oleh karena predikatnya kata kerja. Menemukan itu wajada. Kalau saya menemukan, wajadtu. Ya, coba tasrif. Wajada untuk dia laki-laki ya. Wajada, wajadu. Untuk dia perempuan tambahkan ta sakinah. Wajadat, wajadata, wajadna. Nah, untuk ini untuk engkau sukunkan huruf akhir wajad kemudian tambahkan ta. Wajadta, wajadtuba, wajadtum, wajadti, wajadtuma, wajadtunna, wajadtu, wajadna. Ya. Ini dal ini kalau diikuti oleh ta, ya, makhraj dal itu berdekatan dengan makhraj ta, dal ta, ya, dal ta ujung lidah, maka dal ini harus diasimilasikan ke ta. Makanya wajada plus ta itu, wajada plus ta itu dilafazkan wajadta, masukkan dal ke ta. Ya, wajadta, abattum, ya, wajadta bukan wajadta. Nah, tapi kalau diikuti oleh nah, itu tidak dimasukkan. Oleh karena makhraj dal dengan na itu berjauhan ya. Jadi wajada ini disebut wajadna. Wajadna. Jadi dia itu disukunkan. Jadi dia dibaca dengan bunyi pantul ya, qalqalah. Jadi saya menemukan wajadtu wajad, tulisannya begini, wajadtu, tapi dibaca wajadtu. Ya, idghamkan ini ke sini. Ya, wajadtu ini verb, ini subjek. Saya menemukan banyak anjing. Banyak anjing. Ya, coba lihat banyak anjing. Dalam bahasa Arab banyak itu kata sifat ya. Banyak itu kata sifat. Anjing itu kata benda ya. Dalam bahasa Indonesia didulukan kata banyak baru anjing. Dalam bahasa Arab itu anjing dulu, anjing yang banyak. Anjing itu apa? Anjing itu kalbun. Kalbun. Bentuk jamaknya fi'alun. Ya, fi'alun di edisi sebelumnya ya, fi'alun, kilabun. Tapi oleh karena ini objek ya, objek itu mansub. Kilaban. 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 Ini kata benda yang berperan sebagai apa? Sebagai objek. Baru banyak. Begitu bahasa Arab. Kata benda dulu baru banyak. Banyak kata sifat. Banyak sebagai kata sifat itu kathir. Banyak itu kata sifat itu kathir. 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 Jadi dalam bahasa Indonesia banyak dulu baru kata benda, banyak anjing, ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab kata benda dulu baru kata sifat, kathir. Jadi kilaban kata sifatnya apa? Ini jamak tidak berakal. Anjing itu jamak tidak berakal. Dia identik dengan perempuan tunggal. Berarti kata sifatnya ini diperempuankan. Kathiratan.
Ini baru ini ya, baru dalam edisi ini. Kathiratan. Jadi wajadtu kilaban kathiratan, saya menemukan anjing-anjing yang banyak, kira-kira begitu kalau dalam bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Indonesia bukan anjing-anjing yang banyak, banyak anjing. Wajadtu kilaban kathiratan di pasar, fisuqi, ya, kemarin ams. Ya, semakin menarik kita, saya kira semakin menarik ya begitu muncul ini jamak taksir ini. Oleh karena jamak taksir ini banyak itu jamak tidak berakal ya, banyak tidak berakal. Wajadtu kilaban kathiratan fi suqi ams. Kemudian nomor 4, tukang jahit Inggris itu perempuan ya, menulis itu kataba. Subjeknya itu perempuan, gitu. Oleh karena tukang jahitnya perempuan, berarti kita gunakan apa? Katabat. Katabat, kan gitu kan? Jadi apabila subjeknya itu perempuan, gunakan fa'alat, katabat. Ini kata kerja, verb. Kemudian yang menulis apa? Tukang jahit Inggris. Ini tukang jahit Inggris, itu kombinasi tukang jahit kata benda dengan KSK, kata sifat kebangsaan ya. KSK ini kata sifat. Tukang jahit apa? Al-khayyat. Tukang jahit perempuan, al-khayyatatu. Gitu ya. Al-khayyatatu. Itu tukang jahit. Kalau tukang masak, at-tabbahu. Ya, kalau tukang masak perempuan, at-tabbahatu. Ya. Jadi ini profesi yang mengacu pada pola fa'alun, khayyatun, tukang jahit. Ya, tabbahun, juru masak. Kemudian tukang roti, khabbazun. Petani, fallahun. Kemudian penerbang, tayyarun. Kemudian pelaut, baharun. Seniman, fannanun. Nah, itu mengacu pada pola fa'alun. Ya, jamak dari kata-kata seperti itu jamak mudzakkar salim ya. Jadi katabat al-khayyatatu, kemudian tukang jahit diikuti oleh Inggris, al-inkliziyatu, ya kan? Ini kata sifat ya, ini kaf, al-inkli ya, al-inkliziyah, al-inkliziyah selaras dengan ini, al-khayyatatu, al-inkliziyatu. Kalau tukang jahit Indonesia, al-khayyatatu, al-indonesiyatu, al-khayyatatu, al-maliziyatu, tukang jahit berkebangsaan Malaysia. Ini sebagai apa ini? Ini sebagai subjek. Ini kata benda yang berperan sebagai subjek. Kata bendanya itu kata benda perempuan. Oleh karena itu, verbnya itu tambah sakinah, katabat, ya, fa'alat. Oleh karena ini diikut oleh alif lam, maka ini kita ubah menjadi kasrah ya. Katabatil khayyatatul inkliziyatu. Ya. Ini kata sifat yang menjelaskan kata benda al-khayyatah. Ya, apa yang dia tulis? Yang dia tulis huruf-huruf Arab yang cantik. Ini huruf-huruf Arab yang cantik secara keseluruhan itu berperan sebagai apa? Berperan sebagai objek. Huruf itu harfun.
jamaknya hurufun. Ini harfun. Ya. Jamaknya hurufun. 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 Ini huruf. Ya. Huruf. Hurufun. Hurufun. Jadi yang dia tulis itu huruf-huruf. Jadi ini sebagai apa? Ini sebagai objek ya. Kita gunakan bentuk jamak hurufun. Oleh karena berfungsi sebagai objek, maka dia mansub hurufan. Hurufan. Perhatikan itu. Ini objek hurufan, kata benda sebagai objek hurufan. Kemudian diikuti oleh Arab. Arab itu kata sifat ya. Kata sifat. Kata sifat. Perhatikan hurufan itu jamak tidak berakal. Huruf-huruf itu jamak dan dia tidak punya akal. Dia identik dengan perempuan tunggal. Oleh karena itu kata sifatnya perempuan tunggal. Hurufan Arabiyatan. Arabiyatan. Ini kata benda, ini kata sifat. Na'tun yang menjelaskan hurufan. Ini kata sifat ya. Hurufan Arabiyatan, kata sifatnya dua. Yang pertama Arab, yang kedua cantik. Jamilatan. Ini kata sifat satu. Kata sifat dua juga harus selaras dengan hurufan. Jamilatan. Jamilatan. Ini kata sifat dua. Jadi hurufan Arabiyatan jamilatan itu huruf-huruf Arab yang cantik. Padahal dia orang Inggris, tukang jahit, kan begitu kan? Tapi dia bisa menulis huruf-huruf Arab yang cantik. Ya, ya. Katabatil khayyatatu al-ingliziyatu hurufan Arabiyatan jamilatan. Pelajaran bahasa Arab bermanfaat bagi umat Islam, ya. Ini kalimat ismiyah tipe 1 yang subjeknya pelajaran bahasa Arab. Itu mubtadanya. Mubtadanya terdiri dari kata benda jamak tidak berakal ya. Pelajaran, kemudian kata sifat. Apa pelajaran? Sudah muncul tadi itu pelajaran nomor 1 ya. Ad-durusu ya kan? Ini kata benda sebagai mubtada. Kemudian kata benda itu diikuti oleh bahasa Arab kata sifat. Ini jamak tidak berakal, berarti perempuan tunggal. Berarti kata sifatnya perempuan tunggal. Al-Arabiyatu. Al-Arabiyatu. Selaras ini dengan ini. Kata sifat. Al-Arabiyatu. Al-Arabiyatu. Mari kita lihat keselarasannya. Beralif lam. Ad-durus ini perempuan. Ya, oleh karena dia jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal itu perempuan. Ini pun harus perempuan dengan tamal buthah. Kemudian ad-durus itu tunggal. Oleh karena dia jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal itu identik dengan perempuan tunggal. Oleh karena itu ini pun tunggal. Ad-durusu oleh karena dia mubtada. Mubtada itu marfu dengan dhammah. Ad-durusul arabiyatu bermanfaat. Ini khabar. Khabarnya itu kata sifat nafi'un. Ya, nafi'un khabar itu harus selaras dengan mubtada dalam hal jenis kelamin dan bilangan. Jadi ini perempuan tunggal berarti ini nafi'atun ya. Nafi'atun.
nafi'atun. Nafi'atun. Ya, mengapa perempuan? Oleh karena ini perempuan tunggal menurut dalil itu. Ya, kenapa ini tunggal? Oleh karena ini tunggal. Ini walaupun jamak tapi dianggap tunggal. Tunggal perempuan ya. Perempuan tunggal. Nih. Perempuan tunggal. Jadi ad-durusul arabiyyatu nafi'atun. Pelajaran bahasa Arab itu nafi'atun, bermanfaat. Kalau ilmu yang bermanfaat, ilmun nafi'un, ilman nafi'a, ya. Bagi umat Islam, lil muslimin. Lil muslimin. Lil muslimina. Umat Islam itu jamak ya. Jadi umat itu bukan hanya satu tapi banyak. Bentuk mufradnya itu muslimun. Bentuk jamaknya jamak mudzakkar salim. Muslimuna atau muslimina. Kita pakai muslimina oleh karena didahului oleh harful jarli. Setelahnya harus majrur. Ad-durusul arabiyyatu nafi'atun lil muslimin. Oke, ini jumlah fi'liyah. Oleh karena predikatnya kata kerja. Dan subjeknya bukan kata ganti. Berarti kata kerjanya itu kalau tidak fa'ala, fa'alat. Kalau tidak kharaja, kharajat. Pilih mana? Kharaja atau kharajat? Tergantung jenis kelamin ini. Ya. Banyak kapal itu kan jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal itu kan perempuan. Berarti kharajat. Nah, begitu ininya jalan pikirannya. Kharajat. Kharajat ini verbnya. Yang keluar itu apa? Yang keluar itu banyak kapal. Kapal itu apa? Kapal itu safinah. Kapal itu safinah ya. Sini saya buat. Safinatun. Safinatun ini kapal. Kalau kota Madinatun. Ya, safinatun. Jamaknya apa? Jamaknya itu mengacu pada fu'lun, sufunun. Kapal-kapal. Sufunun. Nah, kalau kota-kota mudunun. Ya, mudunun. Jadi kharajat kapal jamak ya, sufunun. Nah, sufunun. Ya, sufunun ini kata benda. Kata benda ini kemudian banyak. Ingat tadi, banyak itu dalam bahasa Arab itu kata sifat ya. Kata sifat ini banyak ini. Nah, berarti kathiratun. Selaras dengan kata benda ini. Ini kata sifat satu ya. Selaras. Oleh karena ini jamak tidak berakal, ini perempuan tunggal, kathiratun. Kemudian ada lagi kata sifat. Kata sifat, ini kalau dalam bahasa Indonesia bolak-balik ini. Ini kata benda, ini kata sifat. Satu, kata sifat dua. Ya. Kalau dalam bahasa Arab tertib ini. Kata benda dulu, baru kata sifat satu, baru kata sifat dua. Kata sifat dua panjang. Panjang itu tawilun. Ya, perempuan tunggal. Ya, oleh karena ininya itu jamak tidak berakal. Tawilatun. Nah, ini kata sifat dua. Jadi kharajat sufunun kathiratun tawilatun. Jadi kapal yang banyak dan panjang, ya. Ya, kapal yang banyak dan panjang. Kalau dalam bahasa Indonesia itu banyak kapal panjang. Kharajat keluar dari Suez, Minas Suez.
Suwais ya, minas Suwaisi. Jadi menarik sebetulnya, menarik ya. Jadi modalnya ini satu, tahu jamak taksir, berarti itu berkenalan dengan hafalan ya. Kemudian tahu struktur kalimat, ini sudah kita pelajari ini struktur kalimat ini, baik fi'liyah maupun ismiyah ya. Kemudian tahu tasrif kata kerja ya, tahu tasrif kata kerja. Kemudian itu ya, tahu kosakata. Kharajat sufunun katsiratun tawilatun minas Suwais. Waktu-waktu hujan panjang di India. Waktu-waktu hujan itu subjek. Ini subjek ini, mubtada. Ada apa dengan waktu-waktu hujan? Itu panjang, tidak pendek ya. Di mana? Ini khabar berarti. Di India, fil Hindi. Waktu-waktu hujan itu maksudnya musim hujan. Jadi waktu-waktu hujan itu maksudnya musim hujan. Waktu itu waqtun. Ya. Waktu itu waqtun. Waqtun itu waktu. Jamaknya awqatun. Dia mengacu pada pola af'alun. Af'alun, awqatun ya. Awqatun. 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 Ini waktu-waktu. Ya. Kemudian hujan itu matarun. Matarun. Matarun itu hujan. Jamaknya amtarun. Dia juga mengacu pada pola af'alun. Amtarun. 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 Jadi waktu-waktu hujan itu kombinasi antara waktu-waktu ya, kata benda waktu-waktu dengan kata benda hujan ya. Kata benda hujan. Ya, kata benda hujan. Ini kata benda satu, kata benda dua. Jadi waktu-waktu itu awqat. 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 Kemudian hujan, jamak ya. Amfar, kita beri alif lam. Al-amfar. Al-amfar. Awqat itu sebagai mubtada. Ini kata benda sebagai mubtada. Mubtada itu harus marfu. Maka awqatu. Ini kata benda dua. Awqatul amfari. Ya, awqatul amfari. Ini kata benda satu, ya, ini kata benda dua. Jadi awqatul amfari, waktu-waktu hujan, maksudnya musim hujan, ya. Panjang itu berperan sebagai khabar. Awqat ini jamak tidak berakal ya. Mubtadanya ini awqat, jamak tidak berakal. Waktu itu tidak punya akal. Jadi dia identik dengan perempuan tunggal. Oleh karena itu khabarnya juga perempuan tunggal. Tawilatun. 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 Jadi dalil ini, dalil jamak tidak berakal ekivalen dengan perempuan tunggal itu sangat populer dan banyak digunakan ya. Banyak digunakan. Awqatul amthari tawilatun di India fil Hindi. Fil Hindi. Fil Hindi. Fil Hindi. India itu beralif lam ya. Fil Hindi. Oke. Pangeran itu pelit. Pangeran itu apa? Pangeran itu amir. Mana itu? Ini. Amir. Ini pangeran ya. Ya, amir itu bisa pangeran, bisa komandan. Ya, komandan. Jadi Umar itu amirul muslimin, amirul mukminin. Jadi komandan orang-orang beriman. Ya. Jadi pangeran-pangeran itu jamak dari amir. Jamak dari amir itu umara. Jadi al-umara'u
umara'u, al-umara'u, al-umara'u, inilah mubtada. Al-umara'u itu pelit. Pelit itu bakhilun, kata sifat ya. Bakhilun jamaknya bukhala. Ya. Nah, umara ini bukan jamak tidak berakal ya. Jadi pangeran itu punya akal. Jadi dia tidak identik dengan perempuan tunggal. Jadi kalau mubtadanya jamak, maka khabarnya juga jamak. Pelit. Ini khabar ya. Ini mubtada. Ini mubtada ya. Jamak dari pelit apa? Jamak dari pelit itu bakhil. Jamaknya bukhala. Jadi al-umara'u bukhala'u. 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 Ini khabar. Al-umara'u bukhala'u. Ya, al-umara'u bukhala'u. Kemudian yang terakhir, guru-guru itu teman-teman kita. Mubtadanya guru-guru itu. Apa guru? Guru laki-laki ya, ustaz. Ustaz jamaknya bisa asatidzah, bisa asatidz. Ya, bisa asatidzah, bisa asatidz. Kita pakai mana? Kita pakai asatidzah saja. Jadi guru-guru itu al-asatidzatu. Perhatikan tamarbutah ini tidak menunjukkan perempuan ya, dia menunjukkan jamak. Al-asatidzatu ini mubtada. Nah, tapi kalau guru itu kita pilih mudarris, berarti al-mudarrisuna. Jamak mudarrisuna. Kalau kita pilih muallim, al-muallimuna. Ini kita pilih ustaz. Ustaz itu guru atau guru besar ya. Profesor itu ustaz. Al-asatidzatu guru-guru itu teman-teman kita. Nah, ini khabarnya. Teman itu apa? Teman itu shadiq. Shadiq, teman-teman, asdiqa. Dia mengacu pada pola af'ila'u. Af'ila'u. Nah, ini ya. Nah, ini dia. Af'ila'u. Shadiqun asdiqa'u. Asdiqa'u. Jadi ini kombinasi teman-teman kata benda dengan kata ganti maju bersambung. Asdiqa'una. Asdiqa. Jadi oleh karena hamzahnya itu muncul di tengah dan harakatnya itu dhammah, dia kita letakkan di atas waw ya. Asdiqa'u, asdiqa'una. Asdiqa'una. Ya, al-asatidzatu guru-guru itu asdiqa'una. Jadi ini kata benda, ini kata ganti. Kombinasi kata benda kata ganti ini khabar. Khabar harus marfu, makanya asdiqa'u. Ya, asdiqa'una. Oke, saya kira cukup sekian. Mari kita periksa sebentar. Oh, nomor 10. Yang terakhir, nomor 10 ya. Masih ada satu nomor lagi. Mereka laki-laki telah mempelajari. Mempelajari itu darasa. Berarti jumlah fi'liyah. Darasa. Darasa untuk mereka laki-laki apa? Darasu. Coba lihat. Dia mempelajari. Darasa. Mereka dua orang mempelajari. Darasa. Kalau mereka jamak laki-laki mempelajari, darasu. Darasu, kan gini ya. Darasu. Darasu ini kata kerja, ini subjek. Subjeknya apa? Wow ini. Ini mengandung makna mereka. Mengandung makna hum. Ini disebut apa? Kata ganti marfu bersambung dengan kata benda. Darasu, apa yang mereka pelajari? Buku-buku. Buku-buku itu kutub. Ini buku-buku ini sebagai objek ya. Buku-buku kutuban. Kutuban. Ini kata benda sebagai objek ya.
Kemudian buku-buku itu diikuti oleh kata sifat bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Jadi ini jamak tidak berakal ini, jamak tidak berakal. Berarti kata sifatnya itu perempuan tunggal. Arabiyatan. Arabiyatan. Ya, darasu kutuban Arabiyatan. Mereka mempelajari buku-buku bahasa Arab. Alhamdulillah 10 kalimat. Ini termasuk 10 kalimat sulit ya. Dan baru dalam edisi ini. Ya, dan baru dalam rangkaian pelajaran kita. Tapi terukur, ada kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidahnya jelas. Terapkan kaidah-kaidah yang jelas itu. Mari kita cek. Darasu kutuban Arabiyatan. Mereka mempelajari buku-buku bahasa Arab. Kutuban Arabiyatan. Ya, mengapa ini kan kata benda, ini kata sifat, kita harus selaras. Di sini tidak ada tabar butoh, di sini kok ada tabar butoh. Ini perempuan ini. Oleh karena jamak tidak berakal ya, perempuan tunggal, jadi kutuban Arabiyatan. Kemudian al-asatidhatu asdiqa'udah, guru-guru itu teman-teman kita. Ya, al-umara'u bukhala'u, pangeran-pangeran itu pelit. Awqatul amtari tawilatun fil hindi, waktu-waktu hujan, maksudnya musim hujan, panjang di India. Kharajat sufudun kathiratun tawilah, jadi banyak, jadi kapal-kapal yang banyak dan panjang, atau banyak kapal panjang telah keluar dari Suez. Jadi perhatikan ya penggunaan kata banyak ya, banyak. Kalau dalam bahasa Indonesia banyak buku, jadi banyak dulu baru kata benda. Kalau dalam bahasa Arab buku dulu baru banyak, ya. Jadi tergantung, kalau bukunya itu laki-laki banyaknya kathirun. Kalau bendanya itu ini jamak tidak berakal, berarti perempuan tunggal kathiratun, ya. Ad-durusul arabiyyatu nafi'atun lil muslimin. Pelajaran-pelajaran bahasa Arab bermanfaat bagi umat Islam. Katabatil khayatatul ingliziyah, ini penjahit perempuan Inggris itu, ya. Penjahit perempuan Inggris itu menulis katabatil khayatatul ingliziyah hurufan arabiyatan. Jadi huruf-huruf Arab, kemudian yang cantik, jamilatan. Ya, hurufan arabiyatan, jamilatan. Kata sifatnya dua. Yang pertama arabiyatan, yang kedua jamilatan. Kemudian nomor 3, wajadtu, aku menemukan. Apa yang kutemukan? Kilaban, anjing. Ya, bagaimana anjingnya itu? Kathiratan, banyak. Anjing yang banyak kalau dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia banyak anjing. Fisuqi, di pasar, ams. Kemudian al-mudunul kabiratu, kota-kota yang besar itu, masyhuratun, terkenal fi syarqi wal gharbi, di timur dan barat. Ya, kemudian nomor 1, ad-durusu, pelajaran itu sha'bah, ya. Coba pahami dalil itu. Dalil itu akan kita pakai seumur-umur, ya. Ya, akan kita pakai seumur-umur. Walaupun edisi berubah, tapi dalil itu tetap muncul nanti. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.